Halo, halo. Sebelum kamu traveling, ada beberapa hal yang perlu banget kamu booking terlebih dahulu. Kamu mau tahu apa aja? Stay di my channel. Traveling itu emang sangat menyenangkan. Kayak aku suka banget sama traveling. Itu adalah satu dari beberapa hobi aku. Tapi buat traveling yang menyenangkan itu butuh beberapa preparation yang perlu kamu lakuin dulu sebelum kamu pergi traveling. Jadi apa aja yang perlu kamu prepare sebelum kamu pergi traveling? Ini ada beberapa hal yang perlu kamu booking first sebelum kamu pergi traveling. Kira-kira apa aja yang perlu kamu booking? Yang pertama yang perlu kamu booking adalah transportasi. Transportasi ini ada beberapa macam. Yang pertama, transportasi buat kamu berangkat dan transportasi sebelum kamu pulang, juga transportasi selama kamu di tempat wisata atau di kota lain ketika kamu traveling. Transportasi ini bisa kamu booking di beberapa aplikasi perjalanan kayak Traveloka atau booking.com atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya dengan kamu booking transportasi ini terlebih dahulu ada beberapa keuntungannya. Antara lain kamu bisa dapat harga yang yang gak mahal, yang sesuai dengan budget kamu. Kamu bisa memilih dengan tenang. Jadi jika kamu punya transportasi buat pulang dan pergi, jadi itu nggak akan menyulitkan kamu selama kamu traveling, karena kamu sudah yakin dengan kamu sudah dapat transportasi buat pergi dan juga buat pulang. Ya sebenarnya ini nggak harus, tapi ini menurutku ini penting banget buat kamu bisa enjoy selama kamu traveling. Jangan sampai ketika kamu traveling, kamu mau pulang, kamu masih bingung cari transportasi buat kamu pulang. Pasti itu nggak akan ngenakin banget. Jadi booking transportasi sebelum kamu berangkat atau pergi itu penting, dan menurutku itu juga mudah sih dilakuin. Kamu bisa booking di beberapa aplikasi dan kamu bisa nentuin kapan kamu mau booking. Mungkin kamu mau memilih kapan transportasi itu bisa murah, kayak tiket pesawat. Jadi kamu bisa cek dulu tuh di aplikasi kapan sih pesawat itu murah dan kapan akan mahal. Jadi kalau kamu belinya mendadak, kebanyakan itu akan kamu dapatnya lebih mahal dari harga normal. Jadi sebaiknya transportasi ini kamu persiapin dulu jauh-jauh hari kalau bisa sebelum kamu pergi traveling. Tapi kalau kayak aku dengan jadwal kerjaku yang sulit buat liburan, jadi kadang-kadang aku agak mepet sih kalau buat booking transportasi ini. Juga ngeyakinin aku jangan sampai buat batalin yang udah aku pesen. Jadi itu juga harus kamu pikirin, jangan sampai kamu batalin apa yang sudah kamu booking. Terus transportasi yang kedua itu transportasi yang kamu butuhin di tempat kamu traveling. Misalnya kamu mau ke Bali atau ke Jogja, kamu selama di sana itu butuh transportasi apa? Jadi kalau kamu kayak mau ekspor tempat-tempat sekitar di kota itu, pasti kamu butuh transportasi. Misalnya apa kamu mau jalan atau naik angkot mungkin, atau kamu mau rental atau naik travel. Baik rental motor atau rental mobil, itu kamu juga perlu untuk booking dahulu. Karena jangan sampai kalau kamu sampai di sana kamu masih bingung nyari-nyari tempat rental mana yang bisa kamu rent. Karena biasanya kalau kayak gitu kebanyakan rentalnya itu sudah full, dan itu kamu akan sulit nemuin
tempat mana yang motor atau mobilnya bisa kamu rent. Dan itu nggak bagus sih, akan habisin waktu traveling kamu buat mikir, buat nyari-nyari. Jadi sebaiknya kamu booking transportasi yang ada di kota yang kamu pergi itu sebelum atau jauh-jauh hari sebelum kamu pergi traveling. Untuk caranya bagaimana kamu booking kendaraan yang ada di tempat kamu traveling itu, kamu bisa searching di internet. Di sana banyak website atau tempat renting motor atau mobil, biasanya dipajangin di sana. Kamu bisa hubungi nomor yang tertera di sana. Jadi setelah kamu dapat alamat atau nomor teleponnya, kamu tinggal hubungin dan booking sesuai jadwal yang kamu mau. Rental motornya juga nggak susah, tapi kamu biasanya kalau mau rental motor, jika kamu booking, kamu perlu pakai ID card, minimum 2 ID card. Jadi kalau kamu traveling, kamu udah booking kendaraan selama di sana, kamu perlu bawa 2 ID card kamu. Jadi selama kamu mau booking ini, kamu mau booking kendaraan di tempat traveling, kamu juga harus bandingin antara satu sama yang lain karena biasanya juga harganya beda-beda. Dan kamu coba aja pilih harga yang ya agak murah tapi tetap nggak bahayain, maksudnya kendaraannya masih bagus. Karena bagaimanapun kalau kita mau renting, kita butuh kendaraan yang bagus. Jangan sampai ketika kita pakai terus kendaraannya rusak atau gimana. Yang kedua yang perlu kamu booking itu adalah hotel. Hotel emang nggak selalu harus kamu booking terlebih dahulu, tapi menurut pengalaman aku, kamu ada baiknya booking hotel itu sebelum kamu pergi traveling. Kenapa? Karena dulu pertama kali aku traveling, aku pikir ya udah kalau aku sampai sana aku baru booking hotel. Tapi kenyataannya waktu aku sampai sana, aku nyoba booking hotel itu jauh lebih sulit daripada ketika kita di rumah. Ketika kita di rumah, kita bebas buat milih-milih hotel mana yang cocok buat kita, cocok buat budget kita, cocok dengan tempat kita mau berlokasi di mana, itu akan lebih baik. Dan kalau kita directly ketika sampai di sana kita baru booking, aduh pasti kebanyakan itu pasti akan dapat yang nggak bagus. Selain itu harga bookingnya pasti beda, karena harga booking sewaktu kita pakai aplikasi waktu kita di rumah jauh-jauh hari dengan harga booking yang sekarang pasti beda. Dan saranku, jangan sampai kamu booking langsung ke hotel. Kebanyakan kalau kamu booking langsung ke hotel, harganya akan lebih mahal dari harga di aplikasi. Walaupun di beberapa aplikasi ini harganya juga berbeda-beda, tapi coba deh kamu bandingin harga mana yang lebih murah. Tapi ini masih akan lebih murah kalau kamu beli atau booking lewat aplikasi daripada kamu booking datang ke hotel langsung dan booking secara langsung. Jadi akan penting sekali kalau kamu booking hotel ini jauh-jauh hari sebelum kamu pergi traveling. Dan hal yang perlu kamu ingat sebelum kamu booking, pilih lokasi hotel yang strategis. Kalau kamu mau booking hotel, pilih lokasinya di mana. Cek waktu kamu pilih, pasti pertama kamu lihat bagus apa enggak, kayak aku sih. Pilih bagus apa enggak hotelnya dan sesuai dengan budget kita apa enggak, harganya gimana, terus lokasinya bagaimana. Pilih lokasi yang strategis, dekat tempat makan, dekat tempat, nggak jauh-jauh dari tempat wisata. Karena percuma aja kalau harganya murah, akan tetapi lokasinya jauh banget, buat kita tuh akan sulit banget buat pergi kemana-mana. Jadi kadangkala kita nggak apa-apa sih bayar lebih mahal sedikit, asalkan kita dapat fasilitas juga yang lumayan, lokasinya juga strategis, dan kita mudah kemana-mana. Jangan sampai waktu kita traveling kita semakin sulit, mempersulit diri kita karena kita buru hotel yang termurah. Kalau sebenarnya aku suka hotel yang standar aja, nggak suka yang terlalu murah, juga nggak suka yang terlalu mahal. Biasanya aku pakai satu aplikasi sih, yang menurutku itu recommended banget.
dan itu selalu dikasih aku harga yang murah dan tunjukin tempat-tempat yang murah. Waktu kamu booking ini, kamu juga lihat dulu reviewnya, antara di gambar sama di review ini sama apa enggak gambarnya. Ada kalanya hotel-hotel ini di foto sama di kenyataannya juga beda. Jadi sangat penting juga kamu baca reviewnya baik-baik tentang hotel yang mau kamu pilih. Jadi kalau kamu mau booking hotel, teliti baik-baik agar kamu nggak nyesel kamu pilih hotel itu. Karena kalau kita sudah bayar terus kita nggak suka, pasti ya nggak akan nyenengin juga. Jadi sebaiknya teliti dan lihat detailnya dengan seksama biar kita nggak salah pilih hotel. Karena itu kita perlu punya beberapa waktu buat milih-milih hotel yang mau kita tempati. Karena itu sebenarnya kalau aku milih hotel itu bisa beberapa jam, karena aku juga bener-bener nggak mau salah pilih hotel. Jadi aku bisa ngabisin beberapa jam, kayak 5 jam 6 jam cuma buat cari hotel. Kamu pilih aja baiknya bagaimana, apa yang pakai breakfast atau yang nggak breakfast. Kalau menurutku sih breakfast itu nggak terlalu penting, karena biasanya kalau kita traveling kita mau pergi itu di early morning, yang pagi-pagi banget, biar ada yang perlu kamu booking juga seperti tiket-tiket atraksi, tiket-tiket masuk tempat wisata. Tapi itu nggak harus sih, itu bisa kamu booking ketika kamu di sana langsung beli maksudnya. Tapi kalau kayak tiket-tiket, kalau misalnya kita mau pergi kayak ke Universal Studio, kan kalau kita beli langsung itu sulit dan lama prosesnya dan antri banyak. Itu lebih baik kita booking jauh-jauh hari. Kayak aku pernah ke Universal Studio itu, aku harus booking jauh-jauh hari dari satu aplikasi gitu. Dan itu lumayan sangat mempermudahku. Jadi waktu kita datang kita nggak perlu antri lagi, kita tinggal masuk aja. Dan itu lumayan buat hemat waktu kita. Jadi itu juga pilihan sih mau booking apa enggak, tapi menurutku itu juga perlu untuk di booking. Yang selanjutnya, kalau kamu mau pergi travel itu pakai tour dan travel, kamu juga harus booking dulu tour dan travelnya jauh-jauh hari. Ini penting juga biar kamu nggak bingung ketika kamu mau pergi. Dan ini pasti kamu di sana akan lebih mudah kalau kamu booking dulu semua yang kamu perluin selama kamu di sana. Kalau kamu mau ikut tour, pilih ikutnya kapan, terus booking deh. Tapi kamu compare dulu di beberapa website, mana yang murah, mana yang baik, mana yang enggak. Jadi booking tour dan travel ini, kalau kamu mau ngelakuin lewat tour dan travel, kamu juga perlu booking itu dulu. Jadi itu yang menurutku kamu perlu booking sebelum kamu pergi traveling. Dan aku pastiin kalau kamu persiapin itu dulu, pasti nanti traveling kamu bakal lebih mudah dan lebih buat kamu santai dan enjoy aja the time, dan gak akan mempersulit kamu. Karena itu beberapa hal yang menurutku penting kamu booking terlebih dahulu sebelum kamu pergi traveling. Jangan sampai kamu booking mendadak, karena segala yang terburu-buru itu pasti gak bagus. So jadi itu aja yang mau aku share buat kamu semua. Jika kamu suka, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. So I hope you enjoy with tips yang aku kasih ke kamu. Aku harap tips dari aku ini berguna buat kamu. Jika kamu ada pertanyaan, bisa tulis di komen, atau kamu mau share pengalaman kamu juga kamu bisa tulis di komen. Jadi aku akan sangat senang sekali jika dapat respon dari kamu, karena setiap hari aku juga belajar gimana biar aku bisa traveling lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi kita bisa saling sharing. I hope you like it, dan thank you so much for watching. Hope to see you again in the next vlog. See you.